Assalamualaikum, hai aku Dinda Febria dan mari kita berkreasi, berkarya, dan berprestasi. Dimulai dengan belajar bareng yuk sama aku, Dinda. Oke, kali ini masih akan membuat tumpeng, rangkaian tumpeng yang nantinya bisa digunakan untuk acara apa saja. Maksudnya selamatan nggak tanpa tema yang khusus, bisa untuk pindah rumah, naik pangkat, untuk apa aja deh ya. Pokoknya bisa dipakai untuk apa aja deh, soalnya ini fleksibel banget. Nah, kali ini seperti biasa sebelum membuat tumpeng, aku harus mengingatkan bahwa kalau untuk yang tumpeng bentuk kotak seperti ini, aku selalu menggunakan alas triplek dengan ketebalan 9 mm. Nah, lebarnya boleh ngepas dengan alas styrofoamnya atau lebih agar bisa diangkat. Tapi kalau misalnya mau ngepres juga nggak masalah. Oke, kemudian aku membutuhkan styrofoam teman-teman. Untuk ini alas yang ininya, styrofoamnya ketebalan 2 cm seperti ini tebalnya. Kemudian ukurannya ukuran 60 cm panjangnya, kemudian lebarnya 50 cm. Ini aku butuh satu aja cukup. Kemudian untuk yang bentuk seperti ini, nah di episode sebelumnya sama sebenarnya, hanya nanti kreasinya berbeda. Jadi ini bentuknya sama. Ini panjang segini 50 cm tapi fullnya ini bisa 70 cm. Kemudian dibentuk gini. Tapi kalau teman-teman gak suka bentuk kayak gini, mau kerso, mau dibentuk apa saja terserah. Mau dibentuk kotak, kotak seperti gapura juga gak apa-apa. Ini luas aja seperti ini. Jaraknya ini 10 cm lebarnya. Kemudian sini maksimalnya 20 cm. Yang ini aku membutuhkan dua. mau nada kayak gitu, bukannya fals, emang mau nada gitu nanti dikira iklan. Oke, ketebalannya sama ya, 2 cm ketebalan segini. Kemudian nantinya itu kan rencananya tumpeng akan aku letakkan di tengah. Kemudian ini akan aku pasangkan berdiri ke sini nih. Nah, ke sini dan ke sini. Oke, kemudian lauk pauknya di sini aku menggunakan tin wall biar rapi, segala macam gini, kotak-kotak tin wallnya. Kemudian bagian sini akan aku fokuskan untuk garnish. Jadi garnishnya nanti nggak mengganggu kalau misalnya ada yang tajam apa tusuk gigi atau yang lainnya, tidak mengganggu saat pengambilan lauk pauk ataupun tumpengnya. Oke nggih. Nah, nanti garisnya di sini, tapi di sini pun nanti akan aku pasangkan garnish, tapi ceplok-ceplok aja yang kira-kira tanpa menggunakan alat bantu yang tajam. Kalau misalnya nanti ada pasang lipatan-lipatan, itu paling bagian depan teman-teman. Oke ya. Kalau nanti ada di sini sebagai pemisah antar lauk, kan ini pakai tin wall. Pemisah antar lauknya nanti paling pakai tusuk gigi yang panjang, yang segini ya. Kalau ada strapless bisa diganti dengan menggunakan double tip. Teman-teman boleh menggunakan double tip. Tapi kalau menggunakan strapless pun sekiranya itu aman, straplessnya ngepres gitu, ngepas gitu betul, kira-kira nggak copot juga nggak masalah sih sebenarnya. Oke ya. Nah, kemudian ini nanti styrofoam yang ini kita bungkus menggunakan daun pisang. Kereta api lewat. Semoga selamat sampai tujuan. Kemudian yang styrofoam ini, yang dua juga dibungkus daun pisang dua sisinya. Karena nanti kan akan berdiri nggih, tampak sini tampak sana biar tetap rapi. Oke, kalau yang ini yang kotak dibungkus daun pisang bagian atas saja, bagian bawahnya nggak usah, tepiannya yang rapi. Oke, tepian rapi jadi dilipat ke belakang, dilipat ke bawah. Ngerti nggih? Kalau ini memang dua muka, jadi ke sini dua muka, yang ini juga dua muka. Oke, kita lanjut dengan garnishnya. Oke, kemudian kita membuat garnish teman-teman. Nah, ini kita membuat garnish dari wortel yang dibuat seperti ini. Boleh agak gedean, boleh bentuknya agak bulat juga, nggak masalah. Yang mau aku tekankan pembentukan ukir sederhana seperti ini, seperti sisik. Nah, tadi kan udah ditancapkan gini. Kemudian 1 mili di depannya kita tusuk, nah sampai
ngangkat seperti ini. Kemudian di sampingnya, kelihatan nggih? 1 mili di depannya, oke. Nah, ini bisa diangkat. Kemudian sampingnya juga, begitu seterusnya. Kalau mau rapi. Kemudian bagian depannya boleh di antara yang sudah jadi ini, kita buat di antaranya. Atau mau bikin pola abstrak, terserah teman-teman juga sih. Tapi kalau kayak gini jadi seperti sisik nggih. Lebih rapi, nanti jadinya lebih bagus juga. Nah, kan? Tapi sekali lagi kalau misalnya teman-teman udah dibikin acak aja nggak apa-apa sih. Nah, seperti ini. Oke. Nanti akan aku pasang dengan batang Cyperus alternifolius, teman-teman. Kan? Terus seperti ini. Nah, ini nanti akan aku jadi 2. Yang pertama tinggal ditusuk dengan batang Cyperus alternifolius. Kalau teman-teman nggak punya, bisa menggunakan kacang panjang atau menggunakan buncis atau apa deh ya. Kemudian tinggal tusuk seperti ini. Tapi ini muter nggih. Nah, muter penuh. Nanti ditusuk seperti ini. Udah langsung ditusuk, ditancapkan aja kayak gini polosan, wortel sendirian. Soalnya dia pemberani. Tapi kalau yang satunya aku kombinasikan dengan ketimun. Ini aku jadikan bagian dalam dari ketimun. Kita bikin ketimunnya lebih dulu ya. Nah, ketimun ini seperti biasanya mau aku bikin bagian sudutnya ini seperti bunga yang merekah. Teman-teman bisa menggunakan pisau sudut seperti ini. Nanti hasilnya tusukannya lancip atau langsing. Kemudian boleh juga menggunakan sebentar yang sudutnya tumpul seperti ini. Nanti agak besar dari yang ini. Kalau ini kan tadi langsing banget. Yang ini pisau ini langsing banget. Kalau ini nanti agak lebaran sedikit tapi bentuknya manis, nggak nyudut. Tapi bentuknya tumpul. Nah, aku mau bikin yang agak gedean lagi menggunakan ini. Atau nanti teman-teman bisa mengkombinasikan. Oke. Nah, ini aku menggunakan gagang untuk ngeruk es krim. Teman-teman bisa menggunakan gagang untuk goreng itu loh. Yang penggoreng apa namanya? Yang buat goreng susu. Nah, kalau menggunakan ini jadinya lebih besar lagi, teman-teman. Kelopaknya. Nanti tinggal dipontes. Kok pontes? Istilahnya apa ya? Potes. Bukan podcast. Tinggal gini aja. Nanti tinggal direndam. Kalau misalnya kok kayak kurang mekar tuh mbak, ya tinggal gini dibantu dengan pisau, dimaksimalkan agar nanti mekarnya maksimal juga. Terus nanti wortelnya aku pasang di tengah. Oke, kelihatan gak? Kadang-kadang aku tuh kayak gini nggak lihat kameranya masuk enggak. Aduh, amatir banget ya. Oke, nanti ini direndam kemudian mekar, kemudian aku masukkan ini di sini, kemudian kita tusuk lagi dengan ini. Dalam kondisi ini udah mekar ya. Tusuk seperti ini. Kalau ini belum mekar, gitu nanti ada bayangan ya mekar gini. Kemudian nanti lobaknya akan aku bikin bunga tulip. Kemudian direndam dengan beberapa warna makanan, biru muda, kuning muda, kemudian pink. Jangan pakai yang warna-warna apa namanya primer, nanti dikira ikut partai. Ya nggak apa-apa sih teman-teman, ya nggak apa-apa sih. Iya sih, cuma pakai yang bermuda aja ya. Tunggu. Oke teman-teman, kemudian kita akan membuat bunga tulip kuncup. Kalau toh ada yang merekahnya sedikit, terbuat dari lubang seperti ini. Boleh menggunakan ujung, lebih mudah dan lebih hemat karena tidak banyak yang terbuang bagian tepiannya. Tapi kalau menggunakan yang bagian tengah lobak pun bisa. Tapi kalau bisa milih lobaknya jangan yang terlalu besar, karena nanti akan terbuang sayang. Bisa sih ininya sisa-sisanya ditumis ya, enak kan ya.
Iya loh, beneran enak. Oke, kita sisir bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika nggak pakai ujung kan bentuknya gini ya, itu akan terbuang banyak. Nah, kalau ini bagian ujung tinggal kita sisir aja perhalus biar nanti bentuknya seperti halus seperti apa ya? Seperti telur burung dara, tapi agak melebar di bawahnya. Mungil gitu loh. Pernah lihat gak sih telur burung dara? Kecil, kecil, lebih kecil dari ayam kampung. Nah, kita sisir seperti ini teman-teman sampai luas. Kalau nanti pas di awal kurang luas bisa disisir lagi saat dipasangkan dengan tangkainya. Nanti aku akan membuat tangkainya dengan menggunakan Cibirus alternifolius, kemudian di atasnya aku bikin contong dengan daun pisang. Nanti sebagai apa ya, bagian bunga tuh apa sih ininya? Itulah pokoknya contongnya itu. Nanti bisa diperhalus lagi saat dirangkai. Nah, seperti ini. Nanti bagian bawahnya boleh diperhalus lagi. Kemudian kita bagi bagi 3 teman-teman. Ya, bagi 3 bagian. Seperti ini. Sama kan ya? Nah, kemudian kita ini nggak usah sampai ke bawah, tapi bawahnya nanti kita bentuk seperti ini. Kelihatan enggak? Kemudian kita beli ini jugangan jugangan apa ya gitu. Nah, 1 mili di kanannya itu dikasih kayak gini, kemudian dicungkil gitu nanti sampai selesai ya. Nah, ini kita bikin 3. Sebentar, tadi mana ya, mataku harus pakai kacamata deh kayaknya. Aku belum pakai kacamata padahal umurku udah 45. Belum mau sih, berasa nanti kayak udah tua banget. Enggak ding, anak muda udah pada pakai kacamata ya. Nah, ini gini, bercanda teman-teman. Tapi ya nggak tahu kenapa aku masih belum mau pakai kacamata. Serasa dunia itu berbingkai, ada batasnya, jadi aku belum mau. Tapi masih bisa untuk memasukkan benang pada jarum. Nah, gini seperti ini ya. Nanti tinggal diberi rel aja. Rel apa sih istilahnya di Indonesia? Pokoknya pembatas di antara satu dengan satunya itu loh. 1 mili bentuk jugangan. Jugangan apa rel? Ayo. Tahu gelap. Nah, seperti ini ya. Nah, terus itu kan ada jarak antara dia dan dia. Tuh. Seperti ini kan. Ada sesuatu, jangan nyanyi. Barangkali nanti kena copyright. Nah, seperti ini. Oke, yang satunya juga ini udah bentuk. Nah, tinggal diluaskan saja teman-teman, diluaskan terus direndam. Nanti ini akan terbuka si kuncupnya itu, nanti baru bagian dalamnya bisa diluaskan untuk membentuk kuncup dari bunga tulip. Bisa menggunakan ini pisau yang 2 muka. Sebentar aku cari dulu pisau 2 muka untuk mengukir bagian dalamnya. Teman-teman boleh merendamnya lebih dulu biar lebih mudah ya. Nah, ini 2 muka ini untuk mengikis bagian sini loh. Nah, sebentar. Nah, dikikis gini untuk merapikan teman-teman. Nah, itu diusuk bawah. Nah, kan bagian yang sini juga ya sama ya. Ditusuk bawah lalu dicungkil. Yang satunya juga ditusuk ke bawah
kanan kiri dirapikan sekalian. Nah kemudian dicungkil. Aku ngomongnya sambil nunduk, jelas apa enggak ya? Masuk enggak ya? Soalnya sambil nunduk nih, kayak ketahan aja suaranya. Aduh, ini masih bisa. Nah kan, nanti tinggal ini bagian ini dirapikan lagi, bagian bawahnya juga dirapikan agar mulus seperti bentuk apa namanya tadi, telur burung dara. Niatnya bikin apa Dinda, bunga tulip apa telur burung dara gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kurang disisir lagi biar lebih cantik. Dan jadinya kan jadi seperti ini teman-teman, langsing kecil-kecil seperti ini. Tapi ini belum direndam ya, nanti tinggal direndam aja. Kemudian aku menggunakan ini Cyperus alternifolius bagian batangnya. Teman-teman bisa menggunakan kacang panjang ataupun apa ya, lonceng juga bisa atau apapun deh ya. Kemudian aku kasih ini contong, bentuk contong, kemudian aku strapless di bagian belakangnya, tinggal dirapikan sininya. Nanti setelah direndam akan mekrok, sini akan mekar kemudian tinggal ditancapkan saja. Teman-teman bisa mewarnai ini dengan warna-warna bermuda, tapi kalau mau pakai warna premier juga nggak masalah sih, warna kuning atau merah atau biru, ayo nggak apa-apa ya, hijau juga boleh. Nah kemudian nanti kita akan rangkai dan tinggal ditancapkan ininya dengan tusuk gigi, jangan menggunakan tusuk konde Kemudian untuk lipatannya teman-teman, yang pertama aku akan membuat lipatan sisik ikan. Nah mudah banget membuatnya. Kita akan membuat garis tengah, kemudian kita lipat diagonal, kemudian kita lipat ke tengah, pastikan ujungnya meruncing, tapi jangan sampai menusuk hati. Aduh kemudian diagonal lagi dan jadi deh. Nah ini bisa divariasikan 3 jadi 1 atau 2 jadi 1 seperti ini, misalnya seperti ini nggih, atau mau sendirian 1 juga bisa. Kita ini strapless dulu nggih, strapless dulu Mbak Dinda. Nah kemudian tinggal dirapikan atau dijadikan 1 dulu baru merapikan juga nggak apa-apa. Nah seperti ini. Kalau teman-teman mau menjadikan ini 3 jadi 1 seperti ini bisa, yang bagian paling besar di belakang biar mengayomi adik-adiknya kalau misalnya mau dijadikan seperti ini, kanan kiri seperti ini juga cantik, atau mau dibikin seperti apa ya, monggo kerso deh ya. Ini lipatan sisik ikan, kalau misalnya lurus kayak gini boleh, mau 2 aja seperti ini boleh, mau seperti ini juga boleh, atau monggo kerso mau dijempalitin kayak apa ya yang cantik lah ya. Kemudian kita akan membuat lipatan Garuda dasar. Garuda isi kok Garuda dasar. Garuda isi awalannya sama dengan yang tadi teman-teman, sisik ikan. Kok Garuda isi, Garuda biasa. Aduh, Garuda biasa. Lipatan pertama adalah sisik ikan. Nah, seperti ini. Pastikan atasnya meruncing. Lipatan diagonal, kemudian lipatan tengah. Lipatan diagonal, lipatan tengah. Kemudian seperti ini. Ini Garuda biasa dengan cara melipat kanan dan kirinya ke tengah seperti ini. Oke, disatukan kemudian baru di strapless. Ini adalah lipatan Garuda biasa. Jadi lipatan Garuda itu ada 2, lipatan Garuda isi dan lipatan Garuda biasa. Kalau lipatan Garuda biasa tadi awalannya adalah lipatan sisik ikan. Sementara kalau lipatan Garuda isi awalannya adalah lipatan segitiga dasar. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh lihat di playlist aku, itu macam-macam lipatan agar mengingat kembali. Dasar-dasarnya ada 15 macam lipatan. Kalau teman-teman udah menguasai itu mau bikin apa aja asal nggak bikin kerusuhan aja deh ya. Dinda nggak nyambung Din, astagfirullahaladzim. Nah ini adalah lipatan lipatan kuku Garuda
biasa atau kuku Garuda dasar deh ya pokoknya. Kemudian lipatan stupa. Lipatan stupa aku membutuhkan tiga daun, 3 helai daun, ukurannya seperti ini. Kemudian yang pertama, lipatan yang pertama kita bentuk gulungan seperti lipatan jari tangan atau kuku jari tangan. Nah, seperti ini. Dikecilin lagi boleh, putar-putar, ujungnya dipastikan runcing, tapi jangan dipenyet. Kemudian kita strapless. Nggak usah dirapikan dulu, tinggal langsung ke lipatan keduanya kita kasih jaket. Nah, ukuran dari sini ke sini boleh 4 cm, 5 cm, tergantung panjenengan sukanya seberapa. Ini boleh lipatan diagonal dulu gini, kemudian gini, atau teman-teman mau langsung lipatan ke sini. Biar nggak terlalu gembung kayak gini juga boleh. Kemudian lipatan ke tengah. Lalu dari tengah ini teman-teman ya, dilipat ke sini. Gitu ya. Nah, biar aman, kita strapless dulu bagian sini yang tidak terlihat. Biar nggak udar. Nah, nanti posisi seperti ini. Yang satunya juga boleh ke sini dulu baru ke sini atau ke sini langsung. Boleh ya seperti ini. Ke tengah. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, ke tengah. Lalu dari tengah sini titiknya sama, ditekuk. Nah, sejajar dengan yang sebelahnya. Tapi biar aman, sini di strapless dulu biar nggak buka-buka bajunya. Kok baju sih, jaket ya? Kemudian lipatan ketiga atau lapisan ketiga, dari sini kita mengekspos bagian sininya, bagian bawahnya sampai ke sini. Kemudian ini dirapikan biar strapless bagian dalamnya tidak terlihat. Nah, kemudian kita lipat ke sini teman-teman. Kemudian baru ke tengah. Oke, lalu nanti akan dilipat ke sini. Ngertos ya? Ngertos gitu apa? Tahu kan? Bahasa Jawa. Nah, ini biar aman, aku strapless ke sini dulu nih. Nah, nantinya ketika sini nanti aku akan strapless ke sini. Oke. Kemudian bagian yang satunya juga sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita strapless dulu biar enggak gampang lepas, baru dirapikan ke sini. Nanti bagian bawahnya tinggal digunting aja teman-teman. Keras. Pastikan bunyi keras. Kalau nggak bunyi berarti sudah emangnya keripik. Kalau keripik kriuk, kalau nggak kriuk berarti udah lama itu keripiknya. Oke, kayak gini. Tapi sebenarnya kalau aku biasanya ditancapkan dengan tusuk sate. Aku lupa ngambil tusuk satenya. Nah, tusuk satenya sebenarnya tadi tusuk sate itu dipasangkan saat lipatan pertama kali lebih mudah pas membuat gulungan kan. Nah, kan masih ada contongnya itu. Terus nanti tinggal di strapless di kanan kirinya baru masuk ke lipatan yang kedua. Aku contohin Bu ya. Harus dicontohin Dinda. Oke, ini pakai yang ini nggak apa-apa ya. Sebentar teman-teman. Soalnya kita semua ya ada yang mulai dari nol, ada yang emang udah pinter banget. Nah, ketika membuat lipatan yang pertama bagian ujung, mekatan nggih? Seperti ini ya. Nah, kita kan gulung. Oke, lalu dirapikan, dipastikan ujungnya runcing. Kita bisa memasang lipatan tusuk sate lebih dulu. Nah, sampai ujung, tapi yang runcing bagian bawah. Kemudian kita strapless kanan kirinya biar enggak mencong atau enggak goyang, pendiriannya enggak goyah. Oke, seperti ini baru mulai dilapisi dengan lipatan kedua dan ketiga yang nantinya akan menutupin ini. Bagian sininya harus menutupin strapless.
Oke nggih. Jadi nanti kalau misalnya ini udah dipasang lebih dulu akan lebih mudah daripada kita memaksakan memasang setelah udah jadi. Maaf ya, tadi aku keliru. Kemudian berikutnya adalah lipatan kipas. Yang berikutnya adalah lipatan kipas. Kita membutuhkan daun yang agak lebar seperti ini. Akan lebih bagus kalau daunnya udah agak lentur nggih. Kemudian bagus juga kalau menggunakan daun yang berada di ujung atau di pangkal yang ini, pangkal daun. Kan ada yang meruncing tuh kan. Nah, itu daripada dibuang bisa digunakan untuk lipatan seperti ini karena bentuknya lebar. Kemudian kita tekuk sedikit ke belakang. Oke. Kemudian kita balik, berarti lipatnya ke depan, Dinda. Oke. Ya, lipat ke depan. Kemudian kita buat lurus garis tengah seperti ini. Kalau nggak fokus Dinda. Oke. Kemudian kita lipat seperti ini teman-teman. Oke ya. Kemudian kita pencet dari sini ke sini aja, jangan bablas ke sini. Bagian tengah pencet lurus semuanya. Kalau yang ini kita tekan. Oke. Kemudian kita tekan bagian sini. Jempol ini yang bergerak untuk mengambil daun yang paling atas. Ini kan ada 3 lapisan nggih. Mengambil bagian yang paling atas nih. Aktif sampai ke sini. Kita tekan. Oke, bagian sini mengikuti. Ya. Nah, kan? Kemudian jadi 1 lapis seperti ini. Kita tekan lagi. Kita buat space 1 jari. Ini yang bagian jempol mengambil bagian atas seperti tadi. Ini 1 jari gini. Nah, kemudian bagian ininya sampai di garis yang pertama, bukan sejajar gini tapi nyerong ke titik pertama. Oke. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, oke ya. Kita ulangi lagi untuk ketiganya. Kita buat space 1 jari. Ini kita tekan, jempol yang ini mengambil bagian atas, kemudian kita tekan, ini tekukannya di bagian sini. Sebentar, nah, tekan, anginnya besar sekali, seperti ini. Oke nggih? Jadinya seperti ini, kelihatan enggak? Kemudian kita strapless biar nggak lari-lari. Kemudian yang satunya pun, bagian satunya sama. Ini boleh dipotong dulu teman-teman, biar tidak mengganggu kehidupan berbangsa. Nggak nyambung Din. Oke, nah kita tekuk, pertemukan di tengah. Oke, kemudian ini sama ya ketinggiannya, kita tekan. Ini sama ketinggiannya dengan ini, kita tekan. Kemudian jempol yang aktif untuk mengambil lipatan, membuat lipatan seperti ini. Nah, jadi ya, kemudian bagian bawahnya kita rapikan. Oke. Kemudian space 1 jari, ini kita mainkan jempolnya. Kemudian kita satukan di atas. Nah, seperti ini. Kita mainkan lagi 1 jari space-nya. Kemudian jempolnya kita mainkan. Oke, kemudian garisnya kita satukan di tengah. Begini deh jadinya. Kemudian kita strapless. Kalau teman-teman yang masih awam, pasti mungkin sekali nggak langsung jadi. Tinggal nanti belajar lagi 2-3 kali jadilah ya. Nah, seperti ini cantik banget nggak? Tuh kan, cantik kan, cantik dong. Ini salah satu bentuk lipatan kipas, dan yang sudah aku perlihatkan ke teman-teman di video, di playlist ada deh. Di playlist ada video 4 macam lipatan kipas, dan ini adalah salah satunya. Ini paling cantik ini. Dan kalau ini dipakai itu ngirit. Jadi maksudnya kalau misalnya untuk hiasan nih, hiasan tumpeng, ini kan lebar nih, jadi hanya butuh nggak banyak. Sementara kalau misalnya lipatan, ini kan kecil-kecil ya, kecil-kecil. Tapi kalau mau bikin gede juga bisa sih. Kalau misalnya mau gede nih,
bikin lipatan Garuda besar seperti ini. Nah, mantap juga sih. Nah, tapi kan tetap aja kelebarannya lebih lebar yang lipatan kipas. Tuh, ini kan segini ya. Ini lipatan Garuda biasa. Ini kalau ini kan tuh setengahnya. Jadi kalau lipatan ini memang makan tempat, jadi malah nggak terlalu boros pakaiannya. Oke ya, bikin apa lagi? Kayaknya udah dulu deh. Nanti tinggal kita rangkai. Dan kalau ada tambahan-tambahan nanti aku tambahin di akhir. Oke ya. Alhamdulillah jadi deh. Tuh kan Masya Allah banget. Kombinasi warnanya dong, cantik. Ada warna-warna bermuda dari lobak putih yang aku buat menyerupai bunga tulip. Di kanan kiri tumpeng. Oke teman-teman, dan ini adalah contoh yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat tumpeng berbagai acara. Bisa untuk baby lahir, atau pindah rumah, atau naik jabatan. Ini keren banget ya. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Bagian belakang ada Cyperus alternifolius atau tanaman payung air. Ini masuknya tanaman air ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke sawah masih ada kok. Ini yang ini nih, tuh kan. Ini tanamannya bisa tinggi 2-5 meter. Kemudian daunnya menjuntai sampai 20-25 cm. Sengaja aku potong teman-teman biar gak ngerempuk banget. Kemudian lipatannya, lipatan yang mengelilingi tumpeng itu adalah lipatan stupa. Kemudian yang bagian kanan dan kiri ini lipatan sisik ikan dan juga lipatan mawar kreasi. Sampai ke depan yang menjadi pemisah antar lauk ini adalah lipatan sisik ikan. Bagian depan yang jadi pagar betisnya adalah lipatan kipas. Kalau teman-teman pernah lihat, aku bikin video 4 macam lipatan kipas dan ini adalah salah satunya. Cantik banget. Bikinnya nggak terlalu mudah memang, tapi nggak sulit juga. Masih bisa diterima oleh teman-teman semua, aku yakin sih ya bisa ya. Nah, kemudian garnisnya ada apa aja Dinda? Garnisnya ada lobak di kanan kiri. Aku bikin menyerupai bunga tulip. Warnanya bermuda ya, ini bukan warna partai. Kemudian ada ketimun dan juga wortel yang aku bikin bunga seperti ini. Kombinasi yang cantik banget. Wortelnya nggak polosan, sengaja aku ukir dengan pisau sudut. Kemudian menul dari wortelnya, lucu banget. Ini juga aku ukir kan dengan pisau sudut. Cantik ya? Cantik banget beneran. Oke, cantik kan menul-menulnya? Tuh. Sederhana, tapi ada nilai tersendiri. Kombinasi dengan lipatan mawar kreasi. Lipatan kipasnya cantik banget beneran dah. Kan. Detailnya main banget. Oke, keren ya. Oh ya teman-teman, untuk aneka macam lauk pauk dan juga tumpeng, aku menggunakan artifisial yang aku bikin sendiri dari tepung terigu dan juga lem putih. Aku bikin bentuk macam-macam, ada bentuk ayam, udang, telur, sambal goreng kentang, perkedel. Kemudian tumpengnya aku bikin dari styrofoam. Ini sayur mayurnya juga ya. Kenapa pakai yang palsu tidak? Karena aku bikin ini kan banyak ya rencananya. Jadi kalau masak setiap hari kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya aku baru sembuh dari stroke. Oke, kita lihat dari kanan kiri ya. Bagian kanan dan kiri sengaja aku pisahkan seperti ini. Dipisah dengan styrofoam yang aku bungkus dengan daun pisang. Ada space tersendiri untuk membuat tambahan garnish agar nantinya nggak menyulitkan saat pengambilan lauk pauk dan juga
nasi tumpengnya. Ini di bagian sini kanan ada lipatan sisik ikan bagian bawah teman-teman, tetap cantik. Kemudian mawar kreasi, bunga tulip dari lobak, dan juga Cyperus alternifolius. Jadi kalau misalnya teman-teman pada mau ngambil ini tumpengnya, tetap terlihat cantik dari kanan dan kirinya, ya kan? Tuh. Kemudian kreasi pagar terbuat dari batang Cyperus alternifolius. Teman-teman bisa menggantinya dengan kacang panjang atau menggunakan palem regu. Cantik kan? Cantik banget. Semua yang menggunakan Cyperus alternifolius, teman-teman bisa menggantinya dengan palem regu atau apapun yang teman-teman punya, bisa dikreasikan. Kemudian kita lihat bagian sebelah kiri. Ini bagian sebelah kiri sama dengan bagian sebelah kanan teman-teman. Tetap dikreasikan dengan aneka macam garnish. Ada lobak, kemudian pagarnya terbuat dari batang Cyperus alternifolius. Teman-teman bisa menggantinya dengan apapun yang teman-teman mau. Kacang panjang atau apapun, atau loncang. Kemudian masih ada lipatan sisik ikan, lipatan mawar kreasi, kemudian lobak yang aku buat menyerupai bunga tulip. Cantik kan? Ada bunga di mana-mana. Oke, jadi bagian tengah fokus untuk tumpeng dan aneka macam lauk. Lebih mudah untuk pengambilannya. Tapi dari kanan dan kiri tetap dihias, diperindah, dipercantik. Jadi kalau dilihat dari samping kece juga, ya kan? Oke, ini adalah salah satu contoh tumpeng yang bisa digunakan untuk berbagai macam acara. Gak fokus satu acara aja. Gimana? Suka? Menginspirasi? Ada manfaatnya? Kalau ada manfaatnya dan juga menginspirasi, bantu dengan like, comment, share, and subscribe. Aku Dinda, thank you banget udah nonton video aku. Assalamualaikum. Dadah. Bye-bye. Semoga ada manfaatnya ya.